Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di hari yang berbahagia ini. Hari di mana yang telah kita nanti-nantikan setelah kita berjuang berpuasa selama 1 bulan di bulan Ramadan. Yaitu kita kasih selamat dong ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Barakallahu fikum semuanya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua nih ya, alhamdulillah. Dan apa yang istimewa nih di acara ini yaitu program Ramah Tamah bersama Asatizah Dewan Fatwa. Nah, apa sih program Ramah Tamah ini? Program Ramah Tamah adalah program mengenal lebih jauh siapa aja ini yang disuguhkan oleh kami pada kali ini, mengenal lebih jauh Asatiz Dewan Fatwa. Terutama untuk yang baru-baru bergabung atau ada program-program baru di Fatwa TV dan program di Dewan Fatwa Perhimpunan Al Irsyad. Dan alhamdulillah juga program spesial Ramah Tamah kali ini sudah tergabung 2 asatiz yang boleh dibilang sudah bergabung di Dewan Fatwa Perhimpunan Al Irsyad 1 tahun yang lalu insya Allah begitu. Dan yang istimewanya juga ada gurunya dari kedua asatiz ini. Gurunya, guru beliau ini ikut meramaikan acara Ramah Tamah program spesial di Fatwa TV. Alhamdulillah. Nah, saya nggak ngomong panjang lagi deh. Nah, kita langsung aja nih, kita sapa ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Asatizah, ya guru-guru kami, Ustadz Nizar. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Ustadz Haikal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Iqbal Gunawan. Waalaikumsalam. Masya Allah, barakallahu fikum. Kami senang sekali antum merelakan waktunya di tengah lagi ya pastinya sibuk dong di hari-hari Ramadan dan Syawal ini, bersama ini masih sempatkan untuk menyapa kami yang tersepusat di Jakarta. Semoga koneksi kita hari ini lancar dan semua informasi yang antum ceritakan, kisahkan bisa disimak dengan baik oleh adik-adik kelas di Madinah, di Jakarta, dan para penuntut ilmu dan juga pemirsa Fatwa TV. Alhamdulillah. Iya, Masya Allah, ini pemirsa Fatwa TV, ini acara luar biasa. Semoga Allah lancarkan ya. Karena ini koneksinya jaraknya deket-deket, deket-deket dalam kurung, tanda kutip. Ustadz Nizar dan saya ada di Jakarta. Terus kemudian Ustadz Haikal, Ustadz Dr. Haikal, posisinya di Martapura, Kalimantan Dekat ibu Selatan. kota. Ya. Jangan lupa Pak Wongki, dekat Ya. ibu kota. Calon ibu kota. Gaya. Salah dia. Ya. Siap. Calon ibu kota Indonesia, jangan lupa katanya itu titipan pesannya dari Ustadz Haikal ya. Iya. Nah, calon ibu kota di Kalimantan Selatan di Martapura, jauh ya. Nah, satu lagi nih di Makassar dan bukan pula di Makassar tepat lagi. Nah, kita langsung bisa coba tanya sedikit ke Ustadz Iqbal. Ustadz Iqbal. Ya. Di mana Ustadz Makassar? Dari Makassar masih berapa jam lagi? Dekat 1 jam. Oh, 1 jam dekat 1 ya? jam dari Makassar ke kota Makassar ke Maros 1 jam. Dan dari bandara cuma 30 menit. Oh, alhamdulillah. Oh ya, malah lebih dekat ke bandaranya ya daripada kota Makassarnya ya. Bandaranya di Maros, Pak. Oh, iya. Jadi di Pondok Pesantren Antum ada bandaranya, Ustaz? Deket banget dari bandara. Alhamdulillah Sering lihat pesawat terbang soalnya. Oh iya. Alhamdulillah barakallahu fikum. Nah, seperti itu pemirsa, inilah sisi lain dari asatiz kita yang sehari-hari ini begitu serius mengurus pondoknya, mengajar, berdakwah, dan masih banyak lagi kegiatan mereka, dan masih sempat juga meluangkan waktu untuk pemirsa Fatwa TV berbagi kisah-kisah yang sudah mereka alami begitu ya, terutama dalam menuntut ilmu dan hingga sampai sekarang ini. Nah, sekarang nih kita mulai ya acaranya, Saya ingin bertanya pertama nih ke Ustadz Dr. Iqbal Gunawan yang ada di Kota Maros. Di Kota Maros. Nah, monggo Ustadz diceritakan bagaimana dulu waktu masih sekolah atau kecil atau arahan orang tua ini kok sekarang sudah memetik hasilnya menjadi seorang dai gitu Ustadznya. Monggo Ustadz diceritakan bagaimana kisah singkatnya.
Alhamdulillah senang sekali ya, apalagi tahun 99 sudah bisa berangkat ke Salatiga, Jawa Tengah. Allah Subhanahu wa taala beri taufik karena ketika itu ada beberapa pilihan sebenarnya dan waktu itu masih nggak paham lah pondok-pondok di Jawa. Tapi karena taufik dari Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah pada tahun 1999 akhirnya mendaftar di Pondok Al-Irsyad dan diterima, langsung diajar oleh Ustadzuna Al-Fadhil Ustadz Nizar Abdullah. Dan karena itu, karena melihat ya Ustadz-Ustadz ini Masya Allah dari Libya, dari Madinah, pengen jadi kayak mereka juga. Alhamdulillah semua tercapai dan sekarang bisa berguru kembali dengan Ustadzuna Ustadz Nizar di Dewan Fatwa. Masya Allah. Iya Ustaz, antum belum jawab pertanyaan Ana. Bagaimana Apa itu? cita-cita seorang dai ini dirintis atau kepinginan terbesit itu kapan mulainya? Sejak dia Al-Irsyad atau dari Makassar gitu? Ya ketika mondok melihat Masya Allah Ustadz-Ustadz saya, Ustadz Nizar, Ustadz Muhammad Qasim, Ustadz Zulfi Askar, Ustadz Yusuf Baisa waktu itu ngajar kami, benar-benar merasa mendapat banyak faidah dari mereka, sehingga yang terbayang waktu itu pengen kayak mereka, pengen menjadi seperti mereka juga suatu saat nanti. Oh gitu, Masya Allah, barakallahu fikum Ustadz. Ustadz Iqbal, sekali lagi Ustadz. Ini waktu itu kenangan antum yang memori antum mengenai Adisa Tengaran, terus di Salatiga, terus kemudian apa namanya Ustadz Nizar dulu ngajar apa Ustadz Iqbal? Ngajar usul fiqh ya, Masya ngajar Allah, usul iya, fiqh iya. beliau Galak berkesan nggak? sekali, terlalu banyak kesan Iya, ketika di Pondok Al-Irsyad yang tentunya nggak bisa dilupakan iya, iya. semuanya. Salah satunya apa tuh? Ada nggak kisah yang nyangkut? Galak nggak Ustadz Nizar? Galak nggak? Enggak sih, kalau sama Ana nggak pernah dimarahin kayaknya. Oh gitu, berarti antum murid baik berarti. Tuh. Alhamdulillah. Nanti kita Itu konfirmasi. masuk tahun 99 Ustaz Iqbal ya. Iya, Ustaz. Ah, Alhamdulillah. Ustadz Haikal tahun berapa itu? Kalau 2000 kayaknya ya. 2001. 2001. oh iya, Masya Allah. 2001 ya. Ya jarak beda 2 tahun, Masya Allah. Ustadz Barakallah. Haikal anak yang ingat itu masuknya itu. Oh iya, Masya Allah. Ingat apanya Ustadz Nizar? Ditenteng sama abahnya. Semua. Iya. Masya Allah. Abahnya yang nganterin dulu. Oh Masya Allah, iya. Antum masih ingat tuh tadi dari itu siswa satu-satunya menangnya tahun 2002 tadi 99 berarti 2001 Ustadz Haikal itu satu-satunya dari Kalimantan atau bagaimana Ustadz Haikal waktu angkatan di Salatiga? Oh, kayaknya iya, kayaknya iya. Ya, saya mungkin satu-satunya dari Banjarmasin ya saat itu ya, tahun yang 2001 tersebut yang daftar. Ada juga yang daftar dari MTW. Kalau yang IL, Lugoi saya. MTW ada satu orang juga dari Banjarmasin. Jadi dua. Iya. Ya, Afan Ustadz diperjelas MTW apa ya Ustadz kita belum paham. MTW itu mutawasithah. Jadi Oh, ya. jenjang mutawasithah setingkat jenjang SMP. Oh iya SMP. Jadi di sana antum Kalau masuk SMP ya? kalau idat lugawi itu jenjang pra SMA. Sebelum masuk jenjang SMA 1 tahun ya persiapan bahasa Arab gitu, karena bahasa pengantar di pondok itu kan bahasa Arab. Iya. Jadi yang dari luar yang belum mondok itu masuk idat dulu. Oh, Yang lulusan iya. SMP masuk idat dulu 1 tahun. Iya. Digembleng di sana, nanti sudah 1 tahun baru bisa masuk jenjang SMA. Nah, saya masuk jenjang IL itu dulu karena saya dari SMP luar. Oh begitu ya, dari SMP masuk idat lugawi dulu ya, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Nah kita kembali kepada Ustadz Iqbal. Ustadz Iqbal mau dong kita diceritain Ustadz. Dulu namanya ketika di Al-Irsyad dulu, begitu sampai di Salatiga, antum kan dari Makassar ya Ustadz ya? Datang dari Makassar langsung? Iya, betul. Ini Iya, Maros, dari Maros. Maros tanah kelahiran antum atau Makassar? Kelahiran di Maros. Oh kelahiran di Maros. Tapi Maros ke Makassar kan kayak Bekasi aja sama Jakarta. Oh Masya Allah. Nah kenapa pilih Salatiga Al-Irsyad? Sebenarnya enggak, cuma karena ada teman aja. Ada teman yang duluan mondok di sana dan benar-benar belum punya informasi yang lengkap tentang pondok-pondok di Jawa yang tentunya sudah banyak dan maju. Nah, karena waktu itu ada teman yang daftar ke sana,
alhamdulillah ikut daftar ke situ dan merasa bahwa alhamdulillah benar-benar Allah yang milihkan. Karena waktu itu blank sebenarnya. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala beri taufik, saya merasa disinilah awal saya benar-benar belajar menuntut ilmu sehingga bisa ke Libya, habis itu bisa ke Madinah dan bahkan bisa lama di Madinah. Awalnya tidak tahu dan Allah menentukan tempat yang begitu tepat ya Ustaz ya di Salatiga. Alhamdulillah. Alhamdulillah barakallahu fikum. Alhamdulillah. Ana merasa benar-benar taufik dari Allah Subhanahu wa taala kenapa milih Al-Irsyad padahal kan banyak pondok-pondok lain di Jawa juga yang tentunya sudah terkenal waktu itu. Ya, Afan, berarti antum dari sana di Al-Irsyad dari SMP ya Ustaz ya? Ustaz Iqbal ya? Ya, sama Ustaz Haikal, sama Ustaz Haikal, tamat SMP di Makassar sini. Oh, SMP. Sebenarnya mondok juga sih, cuma waktu itu belum bisa bahasa Arab. Oh, iya. Jadi masih nol bahasa Arabnya. Begitu masuk Al-Irsyad, masuk Iqdat Lugawi dulu, persiapan bahasa. Iya. Selama 1 tahun baru masuk jenjang Iqdat Muallimin namanya kalau di sana dulu. Aliyahnya itu namanya Iqdat Muallimin. Nah, kemudian kenangan antum ketika melihat pertama wajah Ustadz Nizar mengajar antum, apa yang antum ini apa namanya yang antum tangkap gitu ketika Mas Pongki. Alhamdulillah ya. Di sana ana seingat ana nggak tahu masih benar ya Ustaz ya. Dulu antum wakil mudir ya. Tahun 99 itu ana diberitahu Ustaz Nizar nih wakil mudir. Masya Allah. Jadi benar-benar ngelihat orang Arab asli nih. Biasanya kita ya. Dan di sana memang ada guru kami dari Arab Saudi 2 orang. Waktu itu ada Syekh Yasir ya sama Syekh siapa? Tolib apa siapa? Kalau nggak salah. Syekh Ahmad Al-Ammari. Syekh Ahmad. Ahmad Ammari. Enggak, sebelumnya waktu siapa? Iya betul. Yasir Hakami sama Ahmad Ya, Ammari. Yasir Hakami. Nah, saya Yasir Hakami, Masya Allah. Kita biasa canda-canda sama beliau. Jadi benar-benar serasa belajar di Arab langsung gitu. Sebelum sampai ke Arab sudah diajar orang-orang Arab asli. Karena kebetulan memang di Al-Irsyad banyak dari Arab ya teman-teman kita juga. Akhirnya sampai sekarang pun kadang candanya dan bahasanya udah ngikut gaya-gaya Arab kayak. ya begitu ya Ustadz Nizar ya, begitu ya Ustadz. Ana masuk Al-Irsyad itu 99 Mas Pongki. 99. Oh kita. Iya. Ana lulus. Berarti baru. Iya. Ana lulus Libya itu 99. Lulus Libya. Ana masuk Al-Irsyad bulan Juni, inget Ana dulu Juni akhir. Oh, gitu. Ana masuk Al-Irsyad. Oh gitu. Langsung ya nggak pakai ada jeda waktu ya Ustadz ya? Langsung ke Al-Irsyad kembali ke Ya, kandang langsung ke Al-Irsyad waktu itu. Ya begitu. Berarti Ana masuk, kemudian Ana posisi Ana wakil mudir bagian kurikulum. wah Masya Allah. Mesin kurikulum dulu. Sambil ngajar ya Ustadz ya mata pelajaran? Oh iya, ngajar dulu berapa ya? 26 jam seminggu. Diborong dong Ustadz ya? Borong, karena ustadznya itu dulu cuman 3. Ana, Ustadz Zulfi Askar, kemudian Ustadz Muhammad Thayyib, kakaknya Ustadz Arifin Badri. Oh iya. Oh begitu Masya Allah. Ustadz Yusuf mudir, jam ngajarnya sedikit. Beliau 12 jam apa seingat Ana itu dulu. Nah sisanya kita yang ngajar semua. Ditambah guru-guru yang dari luar hanya sebatas honorer aja, part time mereka. Gitu. Berarti antum betul-betul kerja keras ya kita Ustadz? semuanya Mas Pongki. Iya Ustadz. Semuanya kita ya kesatrian, ya kesiswaan, apa semua diborong semua jadi satu. Pantas murid-muridnya lengket memorinya ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Ustadz Zulfi, Ustadz Muhammad Thayyib, Iya. itu. Oh. Jadi dengan sedikit pengajar, dengan murid yang banyak. Waktu itu kalau boleh tahu Ustadz Nizar berapa murid? Gak salah muridnya 200-an ya tahun 99 atau di bawah 200, lupa anak. Kalau Ustadz Iqbal mungkin Iya. masih ingat. Ustadz Iqbal berapa kelas yang seangkatan antum Ustadz Iqbal? Seangkatan Ana ada 2 kelas. Kelas Ana sama kelas Ustadz Nurdin Aput, mudir Pondok Andalus sekarang.
Itu Iya. kami beda kelas, tapi satu angkatan. Satu kelas berapa orang? Satu kelas 30-an, 30-an 30. orang. Itu seingat Ana, Al-Irsyad pertama kali menerima agak banyak di angkatan Ana itu, 99. Begitu ya. Belum sampai 200, Ustaz. Seingat Ana santri belum sampai 200 waktu itu. Iya, seingat Tanah nggak sampai 200. Dan itu tahun pertama nerima banyak. Oh begitu. Betul. Ya ya, terobosan Sampai penerimaan 200. banyak ya. SPP-nya 125.000. Anda ingat SPP-nya, Mas Pongki? Oh. 100, Ustaz. 100.000 malah. 100.000 malah. 100.000. Oh gitu. Setahun kemudian baru naik Apa, 125.000. SPP? Ini yang 25.000 kemana ini? Yang tadi bilang 100, yang 125. 25.000. 100 atau berapa itu Mas Pongki SPP-nya. Murah banget. Oh, Masya Allah. Tapi 100 waktu itu, wah, udah mahal mungkin ya. Udah. Enggak, gaji ustadznya tanggal 40 Mas Pongki. Aduh, tanggal 10 dong. Maksudnya kenapa tuh kalau bisa begitu? Ya enggak pas gajian enggak ada duit. Ya. Enggak ada duit, Aduh. jadi tanggal 40 gajinya nunggu tanggal 10 aja. Gitu. Tapi fasilitasnya Masya Allah waktu itu. Pakaian dicucikan, setiap minggu minum susu segar. Ya. Pokoknya Ana ngerasa pondok ini enak banget lah. Enak banget. Jadi saya biasa udah pernah mondok sebelumnya, dan Al-Irsyad ini pondok yang sangat nyaman bagi santri. Iya, Masya Allah, iya untuk sekalian buat perbaikan gizinya. Barakallahu fikum Ustaz Iqbal, Masya Allah Ustaz Nizar. Nah sekarang coba kita beralih, pemirsa Fatwa TV, tadi kisahnya Ustaz Iqbal yang sangat ternyangkut ternyata dari Ustaz Iqbal adalah minum susunya. Minum susunya. Sekarang coba kita beralih kepada Ustaz Haikal nih yang di Martapuran ya. Assalamualaikum Ustaz Haikal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya gimana Ustadz, bagaimana antum kok dari Martapura nyebrang jauh-jauh terus ke Semarang, itu gimana ceritanya tuh? Iya, sebetulnya ya dulu itu masuk pondok itu ya sebabnya itu saya punya kakak dulu ya, mondok di sini dekat di Martapura sini. Iya. Terus saya lihat itu kayaknya Masya Allah itu dikasih abi makanan, sering dikunjungi, kok enak sekali kayaknya gitu ya. Padahal nggak tahu derita di dalam pondok, saya nggak tahu dulu. Ya tapi lihat perlakuannya enak. Kalau di rumah itu orang tua itu mau makan apa, seperti dilayani banget gitu loh. Iya. Sedangkan kita dulu nggak pondok ini, disuruh ya bersihin rumah, nyapu. Kayaknya saya harus ke pondok ini biar diistimewakan. Jadi ya ini asbabnya, pertama kali sebabnya ini. Iya. Wah, pokoknya kalau di rumah ini sering dimarahin ini. Kalau di pondok kayaknya lain anunya. Akhirnya saya lulus SMP ini saya harus mondok ini. Akhirnya ada teman ya, ada teman yang ngasih tahu ada pondok Al-Irsyad. Ya, akhirnya berangkatlah kita ke Al-Irsyad. Nah, tentu ya dari asalnya niatnya nggak ingin jadi dai, inginnya pengen dilayani, biar nanti datang itu dijamu lah gitu. Tapi ya setelah belajar lama kelamaan ya, kayaknya pas di pondok pesantren ini kan lihat ada ustaz-ustaz datang dari Madinah, pada Ustaz Muhammad Qasim dan yang lain. Nah ini saya terbesit, wah kayak harus pergi ke Madinah ini, harus belajar serius, ingin jadi dai. Nah disitulah mulai semangat belajar ya, ingin jadi dai. Allahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Seperti itu. Jadi motivasi awal pemicunya antum untuk pergi mondok itu adalah untuk tidak dimarahin biar orang nggak dimarahin terus sama orang tua. Ya, biar nggak dimarahin terus di rumah gitu. Aman. Aman ya, malah iya. Tidak dimarahin plus di servis lagi Ustaz ya. Iya, itu. Ternyata Pak Pongki pas balik dari rumah di servisnya cuma 2-3 hari aja. Setelah itu kembali seperti asal. Dimarahin juga. Dimarahin juga. Aduh. Ternyata di pondok itu cuma 3 hari 4 hari saja gitu. Oh gitu. Aduh, ya emang udah takdirnya dimarahin namanya juga anak ya, orang pasti dimarahin orang tua ya. Oh, Masya Allah, barakallahu fikum, seperti itu ya ternyata ya. Oh, itu pemirsa tuh. Jadi tips juga ini buat anak laki-laki ya, anak laki-laki yang agak terasa, waduh nih bapak saya bentrok terus nih, pergi ke pondok aja, nuntut ilmu aja. Begitu deh kalau tipsnya Dr. Haikal seperti itu. Nah, tunggu dulu, ini untuk ketika di ini Ustadz Haikal, begitu sampai di pondok,
Nah, karena udah ada senior-senior tuh. Nah, ini antum bagaimana memori antum terhadap bagaimana Ustadz Nizar itu kan ada ngajar juga usul fikih itu. Hmm. Kalau dulu ya kita takut sama Ustadz Nizar, Masya Allah. Apalagi tatapan mata beliau yang sangat tajam gitu ya. Oh ya, Masya Jadi Allah. kalau kita berhadapan dengan menatap beliau sudah kalah mata kita. Ini Iya. langsung nunduk aja. Iya. Jadi takut kita dulu. Beliau sempat ngajar ana, Ustadz Fadil ngajar ana dulu usul fiqh ya sama fikih dulu itu. Iya. Fikih muamalat dulu, ya. Iya. Masal buyu dan yang lainnya. Sempat diajar beliau itu ya. Dan beliau uniknya, Pak, beliau tuh gak jarang soalnya itu berkaitan dengan hafalan, selalu berkaitan dengan pemahaman gitu loh. Jadi emang kalau nggak paham itu susah menjawab pertanyaan beliau. Oh, Kadang gitu. fikih itu biasanya takrif, beliau sering kasih contoh. Kadang dikasih contoh sapi di belakang lah, sapi perah di belakang, ini gimana, domannya sama siapa. Kadang-kadang semacam itu. Jadi kalau biasanya dulu kita diajar fikih kan biasanya takrif, ya pengertian, dalil apa. Nah, beliau lebih banyak kepada pemahaman praktek. Benar. Jadi Masya Allah gitu ya. Saat itu ya soalnya yang model-model semacam itu. Apa begitu Ustadz Nizar? Begitu ya Ustadz ya. Coba Ustadz mana matanya yang galak itu? Wis tua Mas Pongki. Iya, iya. Tuh, yang direkam sama Ustadz Haikal matanya Ustadz Nizar tuh. Dulu. Nah, ini Ustadz, mesem-mesem aja Ustadz Nizar tuh. Nah, Ustadz Iqbal dan Ustadz Haikal, ini kan Ustadz ini kan jauh ya rumahnya ya. Boleh tahu nggak kira-kira dikunjungi itu setahun sekali atau bagaimana? Dari Ustadz Iqbal dulu deh, dari orang tua. Enggak sih, enggak setahun sekali. Nelpon Aduh, aja sedih waktu itu banget. kan susah banget antri di wartel. Kalau ada pengumuman ila akhina kepada saudara kita di pondok dulu siapa gitu, supaya datang ke ruang tamu karena ada telepon. Wah itu senang banget itu kalau Iya. ada pengumuman seperti itu. Tapi ya jarang-jarang, apalagi dikunjungi. Seingat anak mungkin bisa dihitung jari selama saya di pondok itu. Ada Kebetulan 10 kali? ada muktamar. 10 kali Nggak ada? nyampe. Saya selama di sana berarti 5 tahun ya, nggak nyampe 10 kali. Mungkin 2 kali aja, atau 3 Ya kali. Allah. Tapi kan setiap liburan pulang Pak Pongki, naik kapal laut. Waktu itu belum pernah kita naik kapal pesawat laut? selama di pondok. Naik kapal laut, 1 Berapa hari hari 1 perjalanan? malam dari Surabaya 1 hari 1 malam. Jadi kita naik bis dulu ke Solo, dari Solo ke Surabaya, nanti naik damri ke Tanjung Perak, Surabaya. Heeh. Tapi kita sering rombongan Pak Pongki, seru banget itu. Oh, Kita gitu. pulang bareng Nah, satu itu dia. konsul, Masya Allah. itu seru banget. Kalau sudah pengumuman di kapal 1 jam lagi bukan pesawat, kapal akan merapat di pelabuhan. Itu udah teriak kita senang banget gitu. Oh iya, itu dia ya Biasanya perjalanan. kalau udah mau balik Pak Pongki, mau balik ke Jawa lagi, biasanya mesti muntah lah di kapal, gak enak gitu perasaannya. Tapi kalau balik, wah sehat banget. Sehat banget ya. Kalau pulang Oh, sehat, pondok semua gitu Pak. menuju ke pondok muntah-muntah lagi di kapal laut ya. Bener. Mabuk. Mabok, seringnya mabok kalau ke sana. Tapi kalau balik gak pernah mabok. Oh, kalau balik gak pernah mabok ya. Udah ininya udah apa namanya sugestinya udah wah senang ketemu Bener. pulang kampung gitu ya. Barakallahu fiik. Iya. Nah, kalau Ustadz Haikal gimana dikunjung berapa kali Ustadz sama orang tua selama di Semarang? Iya, seingat saya tidak pernah dikunjungi ya, kecuali sama abang saya dulu pernah mengunjungi sekali Iya. di Al Irsyad. Adapun di telepon sering ya. Iya. Tapi yang menarik Pak Pongki, ini mungkin ya saya itu paling teringat itu ketika saya mendaftar di Al Irsyad ini unik sekali. Iya. Mungkin satu-satunya kejadian yang mungkin di antara ratusan santri yang daftar ya. Iya. Jadi tadi saya lupa ya menceritakan itu. Jadi dulu itu saya ceritakan dari awal berangkat. Dulu dapat informasinya ini kan jauh ya. Ya. Terlambat kita dapat informasinya tentang pendaftaran. Pada saat itu gelombang pertama itu hampir ditutup. Jadi kita mau berangkat. Nah dulu berangkat pakai kapal laut. Nah dari Kalimantan itu ada di jurusan Pak Pongki. Ada jurusan ke Surabaya, ada Ya. jurusan ke Semarang. Iya. Ya dulu tuh kapalnya Egon dulu itu ke Semarang. Nah habis saya datang ke tempat penjualan tiket. Iya. Itu ternyata dia bilang nggak ada kapal yang menuju ke Semarang. Katanya adanya ke Surabaya. Terpaksa dah dibeli.
Sampai di bandara, sampai di pelabuhan itu, subhanallah, ternyata ada menuju yang ke Semarang kapalnya, tapi kita sudah kebeli kan. Ternyata agen itu tidak punya tiket kapal menuju Semarang. Ya sudah, kata abis saya, ini sudah ketipu nih sama agen ini. Ya sudah, bersabar. Ya sudah. Kan jurusan Surabaya ini jauh ya. Surabaya Iya. naik bis lagi menuju Semarang. Salatiga. Iya. Nah subhanallah, abis saya ini kurang paham, menuju Jawa Tengah ini tidak paham. Ya, jadi karena dulunya pernah ke Surabaya tapi Jawa Tengah nggak pernah. Iya. Jadi pas sampai di Surabaya bingung. Ya mau kemana nih, ke Jawa Tengah, Solo nih gimana gitu. Nah ada saat itu calo agen travel gitu ya, Iya, di Surabaya. ya menawarkan ke Salatiga. Ya udah, saat itu bayarnya mahal Bapak. Satu orang saya masih ingat itu 60.000, dijanjikan sampai di tempat gitu. Dan subhanallah ternyata diantarkan ke Bungurasi sama calonnya ini, dimasukkan ke bis ekonomi. Jadi di bis ekonomi yang harganya saat itu mungkin 15.000 apa 13.000 ya, jurusan ke Solo. Ya sudah ketipu lagi nih sama agen nih calo ini. Sudah ini sampai, jadi cobaannya banyak ini, daftar ke Salatiga ini. Sampai ke ternyata bis itu nggak nyampe ke Semarang, sampai Solo doang. Solo berhenti, sudah selesai. Akhirnya Solo. Oh, gitu, sampai di Solo itu malam Pak Pongki. Malam itu sudah jam 10 ke atas lah sampainya itu. Nah ini kita lebih tambah bingung lagi mencari hotel di mana gitu kan ya. Iya. Jurusan nggak tahu gitu ya. Iya. Ternyata ada tukang beca yang nawarin gitu ya. Pak mau kemana katanya? Mencari hotel kata bis saya. Ya sudah saya tunjukin. Akhirnya diajak ya sama tukang beca itu naik. Kita nih lewati hotel bagus-bagus Pak Pongki tapi nggak diturunin. Muter gitu jauh. Ternyata dikasih hotel yang mungkin kurang bagus ya. Iya. Dan ternyata dia bekerja sama dengan hotel tersebut. Ya dikasih uang gitu ya. Iya. Ya sudah, nggak ada masalah. Tiba-tiba Bapak Pongki habis subuh kita mau berangkat. Subhanallah ternyata terminalnya itu di belakang hotel. Jadi diajak sengaja muter jauh gitu, jauh gitu. Biar bayarannya mahal. Wah. Jadi ya Allah ini ya sudahlah. Ya Allah. Terus saya sampai di Salatiga. Nah, ini yang menarik ini ketika saya sampai di Salatiga ini. Jadi saya sampai di Salatiga saat itu dulu santri baru itu dikamarkan gitu ya. Yeah. Dikamar-kamarkan. Nah, kebetulan nih saya satu kamar ini, satu ruangan itu banyak, dalam satu ruangan itu ada sekitar 30 orang atau 20 orang lebih lah, saya lupa tuh. Yeah. Nah, kebetulan itu banyak dari Jabotabek ini, orang Bogor, Jakarta, maka saya paling ingat ini. Ya, saya punya pengalaman menarik sama orang Bogor sama Jakarta ini. Dikumpulkan di sana. Teman-teman saya ini orang Jabotabek semua, kebanyakan. Jadi dulu orang-orang ini menganggap Kalimantan itu hutan. Sekarang juga jadi banyak yang bilang gitu. Jadi anggapan mereka itu hutan. Jadi nggak ada, kayak rumah itu hampir nggak ada gitu lah. Yeah. Jadi ketika saya bergaul sama mereka, pembicaranya tuh hutan aja, nggak ada yang lain, hutan aja. Jadi di kepala mereka saat itu gitu kan. Jadi saya sendiri itu minder. Akibat minder inilah yang menyebabkan saya banyak masalah di Al-Irsyad. Gitu. Nah, pada saat itu ada namanya di Al-Irsyad itu ada namanya tes kesehatan Pak Pongki. Jadi ada ujian, kemudian tes kesehatan. Tes kesehatan itu kita diwawancarai. Nah, qadarullah saat itu dokternya nggak berhadir, diganti oleh santri yang mewakili. Waduh. Jadi sudah pertanyaan disediakan, itu ditanyakan. Oh iya. Nah, saya saat itu ditanyakan salah satu penyakit, pernah kena asma tidak katanya. Nah, asma ini saya terus terang nggak tahu saat itu apa itu asma. Saya mau nanya malu karena minder tadi, nanti dibilang Kalimantan kurang pengetahuan gitu ya. Jadi minder saya. Jadi nggak mau bertanya saat itu. Nah, terus saya mikirnya asma itu dulu tuh kayak seperti flu gitu ya. Karena pernah lihat dulu iklan orang asma itu kayak seperti flu gitu. Akhirnya saya jawab sering Pak. Sering saya kena asma gitu. Nah ini asma ini kan bahaya, tidak boleh diterima di pondok ini. Langsunglah pas pengumuman nilai, saya nggak keterima karena bermasalah kesehatan. Waduh. Akhirnya ditanya ke idarah ya, ke sekretariat Al-Irsyad, kenapa nggak diterima kata bis saya. Anak bapak terindikasi asma katanya, harus di ronsen katanya. Abis saya kaget, kapan anak ini pernah asma katanya. Seumur hidup nggak pernah dia asma, kok bisa asma di sini katanya. Ya sudah, akhirnya disuruh
untuk ronsen nih di Salatiga. Iya. Pada saat itu ronsen kita di rumah sakit umum. Iya. Ronsen di rumah sakit umum. Nah, kemudian hasil ronsennya itu dikasihkan ke dokter pondok. Ada dokter dulu, dokter Yos, siapa saya lupa namanya itu di Salatiga Iya. dulu. Dikasih. Nah, rupanya mungkin dokter ini tidak melihat hasil ya, tidak melihat hasil ronsenan, cuma melihat mungkin hasil wawancara. Iya. Akhirnya saya diponis asma. Waduh. Sudah katanya asma, kata dokter itu positif asma, tidak diterima. Nah, saat itu abi saya ngamuk-ngamuk ini. Nggak Iya. mungkin asma, nggak pernah seumur hidup asma katanya. Kok bisa asma gitu kan? Iya. Akhirnya ngelobi sama Ustaz Niza, Ustaz Zulfi gitu biar akhirnya dikasih kesempatan untuk ronsen yang kedua kali. Ya Saat itu Allah. ronsen di rumah sakit yang berbeda. Oh. Rumah sakit tentara, ada rumah sakit tentara di Salatiga itu. Iya. Di situ di ronsen di sana. Kan kita cuma minta ronsen ya. Iya. Hasilnya nanti kan mau nanya nanti ke dokter. Pas itu ditulis hasilnya oleh dokter di surat gitu ya, di anunya itu ditulis. Kan Pak Pongki dokter ini tulisannya kan kadang-kadang susah Iya. untuk dibaca ya. Iya, tulisannya Nah, sesuatu saat itu ya. pas kita baca hasilnya, saya dan bapak saya baca ini nggak paham. Karena nggak bisa dibaca apa itu hasilnya. Iya. Tapi ada di atas itu tertulis sangat jelas tulisannya asma. Oh gitu. Di atas itu tertulis tulisannya asma. Iya. Akhirnya kata abi saya, kayaknya kamu sudah qadarullah, ini sudah nggak bisa keterima, ini sudah asma kamu. Tapi kita tanya dulu kata dokternya apa ini penyebabnya. Akhirnya masuk ke dokternya, tak tanya, dok, kata abi saya, ini anak saya ini kenapa? Anak bapak sehat katanya, nggak ada masalah. Akhirnya datang ke pondok. Nah, pondok nggak percaya. Ini jangan-jangan dipalsukan ini. Ya hasil ronsen sama ini dua hasil yang berbeda ya. Nah. Jadi satu positif asma, satu dokternya, satu tidak. Iya. Akhirnya datang lagi ke dokter yang ketiga ini. Iya. Dokter Bambang namanya. Nah. Ada dokter Bambang di Salatiga saat itu. Akhirnya dokter ini mengatakan ya semuanya hasilnya sama. Saat itu yang membawa Ustaz Zulfi Askar. Kata dokter ini hasilnya sama, ini nggak ada masalah. Ini mungkin anaknya waktu interview ini salah. Nah, disitulah saya baru jujur. Saya katakan saya dulu itu Nggak tahu. keliru. Saya kira asma itu flu, maka saya jawab setiap hari gitu saya. Ternyata asma itu bukan gitu. Akhirnya pada ketawa semua dokter saat itu kan. Ya, saat itu saya diterima lah. Ya, jadi ini cerita yang paling menarik, yang berkesan ya. Kami terharu sekali bahwa upaya keras dari orang tua antum, Ustadz Haikal, Masya Allah. Inilah salah satunya ya, doa dari orang tua itu betul-betul ya, makbul Masya Allah. Kita kembali ke, coba kita pemirsa Fatwa TV, cukup panjang dari Ustadz Haikal yang ternyata ada seorang dokter yang salah nama ya, harusnya namanya bukan nama penyakit ya harusnya ya, namanya harusnya nama biasa ya, tapi qadarullah namanya penyakit, jadinya itu seru banget tadi. Nah sekarang kita coba beralih kepada Ustadz Nizar. Nah kalau Ustadz Nizar, Ustadz Ya, Ustadz Nizar, nah sekarang nggak cuman Ustadz Iqbal dan tidak hanya Ustadz Haikal saja ya yang sudah antum ikut mengajarnya. Terus bagaimana Ustadznya Ustadz sekarang sudah kondisinya beliau ini dengan istilahnya pendidikannya sudah bertahun-tahun juga di kota Nabi. Bagaimana rasanya antum? Gimana rasanya Ustadz? ya, guru yang paling dibanggakan seorang guru itu kan kita lihat murid-muridnya pintar dari dia. Begitu. Ya, anak ingat dulu jalan sama Ustadz Haikal waktu di museum apa itu, kemudian diajak ke pameran kitab sama Ustadz Haikal. Ustadz Haikal selalu bilang, ini Ustadz, anak bilang sama Ustadz Haikal, jangan bilang Ustadz inti. Kenapa? Karena murid kita ini jauh lebih pintar dari kita, Mas. Iya. Tapi itu adalah kebanggaan bagi kita. Iya. Anak ingat dulu waktu duduk, ada lagi dari Banjarmasin atau Martapura itu, Ustadz Haikal, Ustadz Haikal Sadam. yang kiroat. Ustadz Aiman. Jadi waktu kita nulis buku metode Syafi'i itu, ya, sama Ustadz Abu Ya'la, itu buku udah cetak,
akhirnya mau harus dikoreksi ada beberapa kesalahan sama Ustadz Aiman. Akhirnya kita duduk belajar sama Ustadz Aiman. Masya Allah. Akhirnya direktur pustakanya saat itu bilang dengan bahasa bercanda, ini akhir zaman ini katanya. Murid guru belajar sama muridnya. Masya Allah. Belajar sama muridnya. Anak foto ya, anak musbarin katanya. Tapi itulah satu kebanggaan Mas Bung. Betul. Iya. Masya Bangga Allah. dan kita lihatnya seperti itu. Iya. Jadi Kebanggaan yang nggak bisa dinilai. iya, alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah, seperti itu ya pemirsa Fatwa TV. Sekarang kita masuk ke Ustadz Iqbal. Ustadz Iqbal, Ustadz. Ya, Iya Ustadz. Ini Ustadz, sudah lulus nih dari Tengaran. Nah, terus kemudian antum tes dong ya Madinah ya Ustadz ya. Bagaimana saat proses tes Madinah, terus kemudian berangkat di sana dan kemudian pastinya anak-anak di Tengaran ya pengen ke Madinah ya Ustadz ya. Terus kemudian bagaimana saat perjuangan sampai menuju Madinah dan bagaimana komentar atau reaksi-reaksi orang tua dan teman-teman di Maros gitu ketika antum bisa diterima di Universitas Islam Madinah? ya alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Seperti yang Ana bilang tadi, alhamdulillah Allah yang memilihkan ya, karena semualah takdir Allah Subhanahu wa taala bisa kal irsyad dan jalan mulus menuju kampus-kampus ya, di Saudi. Dan sebelumnya saya sempat di Libya dulu Pak Pong. Iya, oh gitu Dari ya. Libya, Jadi dari Tangerang ke 4 Libya dulu. tahun. Iya, jadi nggak langsung keterima di Madinah. Iya. Karena waktu itu memang tidak ada muqabalah ya, tidak ada penerimaan Iya, setelah kejadian 11 September itu. iya, Jadi nggak ada tes ke Madinah kecuali yang berangkat langsung ke sana. iya. Beberapa teman-teman yang berangkat ke sana alhamdulillah keterima. Maka tahun 2005 juga kita berangkat umroh, Ana sama Ustadz Haikal dan beberapa teman yang lainnya sama Ustadz Ali Salman Hasan, Ya, umroh terus tes di Jamiah langsung di UIM. ya, Dan alhamdulillah Ana, Ustadz Haikal dan yang lainnya beberapa sempat jadi kami diterima di kampus tersebut. Alhamdulillah ya perjalanan yang panjang 15 tahun di sana penuh dengan suka duka belajar di sana. Dan uniknya lagi ya sejak dari awal sampai akhir saya selalu tetangga sama Ustadz Haikal ya. ya. Mulai tetangga kami di kampus 4 tahun, ketika bawa istri juga tetangga di daerah Kiblat di Madinah, sampai lulus pun masih satu bangunan di Madinah. Alhamdulillah teman-teman di Maros waktu itu ya, mereka nggak aneh, sudah lama kami pisah, sejak 99 saya udah ninggalin, sudah ke Jakarta, sehingga mereka sudah nggak begitu jarang bergaul lagi ya. Oh, begitu. Tentu respon saudara-saudara keluarga senang banget ya bisa ke Madinah. Alhamdulillah selama di Madinah juga bertemu dengan booking keluarga yang nggak pernah ketemu di Indonesia, malah ketemunya di Madinah Pak. Kok bisa gitu ya? Apa? Bisa gitu. Ustadz Ya. Iqbal, Antum begitu menginjakkan kaki di Madinah untuk belajar itu tahun berapa Ustadz? 2006. 2006 Tahun ya? 2006. Oh, Iya, tapi 2005 kan kita udah umroh tuh. Jadi udah pernah ke situ sebelumnya dan sudah pernah jalan-jalan. Jadi ketika diterima bukan pertama kali kita menginjakkan kaki di karena sudah pernah umroh sebelumnya. oh begitu. Iya, iya, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Jadi resmi diterima di UM itu 2006 ya Ustadz ya? 2006 ya? Iya, 2006. 2006 maksud. Langsung jurusan apa di sana Ustadz? Di kuliahnya? Waktu itu langsung kuliah dakwah usuluddin karena ketika tes muqabalah di kampus UIM itu waktu itu langsung pengujinya bilang nanti kalau kamu keterima nggak usah masuk program bahasa Arab lagi ya, bahasa Arab sudah bagus jadi nggak boleh nanti masuk. Itu pas baru tes itu padahal belum dikasih tahu lulus apa enggak. Masya Allah. Ya udah dibilangnya nanti langsung kuliah aja. Iya, iya. Dan memang nggak ada keinginan sih untuk belajar bahasa Arab lagi karena di Al Irsyad udah 5 tahun, di Liga udah 2 tahun.
Jadi pengennya langsung kuliah aja. Alhamdulillah, masya Allah, dimudahkan Allah ya, masya Allah. Jadi nggak belajar, nggak belajar bahasa Arab lagi ya, Ustaz ya, langsung diterima Enggak, ya. enggak. Alhamdulillah, barakallahu fikum, Ustaz. Waktu itu antum di sana langsung bertemu Ustaz Haikal atau pernah waktu pada saat belajar S1 itu sana? Sama Ustadz Haikal tuh bareng terus. Sampai kalau kami nggak bareng, pamannya mau ke Masjid Nabawi nggak bareng, ada yang nanya, Ustadz Haikal mana? Aina Haikal, biasanya ada yang nanya. Karena biasanya nggak pernah pisah gitu, makan bareng, masak bareng, kemana-mana bareng terus. Waduh, masya Allah. Jadi udah kayak lengket aja selama di sana. Oh, nggak salah kita tahu, kita berarti nih acara hari ini nih kita dua sahabat sehati nih, masya Allah, dua sejoli nih berarti ya. Alhamdulillah. Benar begitu Ustaz Haikal? Iya, ya betul. Masya Allah. Pasti pengalaman berdua banyak dong. Mau dong diceritain kita apa nih Mas pemirsa Pongki, para berarti tulab di sini. nggak punya duit bareng, ngutang bareng begitu Mas Pongki. Bagaimana itu? Nah, ayo coba masa sulit-sulitnya Benar. yang paling sulit apa tuh Ustaz Haikal dan Ustaz Duit Iqbal? bareng, ngutang juga bareng gitu. Saya Biasanya pernah ngutang. Jadi di sana kan sewa rumah mahal sekali Pak Pongki. Saya bawa istri duluan, terus bulan itu sewa rumah bisa 1.000 real, padahal beasiswa kita aja cuma 840. Iya. Itu sampai ngutang sama Ustadz Ya Haikal. ampun. Jadi tekor dong Sampai Ustaz. segitu. Iya. Dulu di kampus saya yang masak, Ustadz Haikal yang nyuci Oh gitu. pancinya, nyuci alat-alatnya. Oh masya Allah, iya. Masak telur, masak tempe, masak ayam. Oh masya Allah. Jadi itu rutin itu ya, memang udah pembagian tugasnya gitu ya Ustaz Iqbal ya? Ya gitu kita bagi. Oh gitu. Apa nggak Pulang tukar-tukar? dari Ntar nanti Masjid antum Nabawi. nyuci, ntar yang masak Ustaz Haikal. Saya nggak bisa masak Pak Pongki. Jadi ambil yang paling ringan-ringan aja. Ambil resiko sama sabun aja ya Ustaz ya, mencuci sabun Iya. aja. Masakan apa Ustaz Iqbal yang paling sering antum masak untuk di kawasan? Pak sosis paling sering dia. paling simpel. Paling simpel ya. Tinggal itu namanya Bel, tempe, sosis. Ustaz, itu Telur. kalau sosis bukan masak, itu namanya goreng, beda Ustaz. Bener, ditumis aja. Itu bisa aja. Ya. Langsung ditumis. Iya. Oh iya. Nah, sekarang makanan Ustaz Iqbal di sana apa ya suka yang biasa ya, kalau keadaan gitu ya. Yang paling itu selain sosis apa lagi Ustaz di sana masaknya? Enggak, itu ya Instan. pas masak gitu. Kalau pas beli ya kita sering beli aja biasanya di luar. Oh, beli di luar. Ya, Enggak iya. lama sih masak itu karena lama-lama juga habis waktu buat masak. Oh, Akhirnya iya. kita sering beli aja yang jadi. Kalau Ustaz Haikal gimana Ustaz? Masakan apa yang masakan Ustaz Iqbal yang menurut Ustaz Haikal oke? Semuanya standar sih ya. Dulu mahasiswa kan. Jadi apa aja enak gitu ya. Yang penting makan lah. Yang penting isi perut kenyang ya Ustaz ya. Iya, iya. Begitu ya, yang penting memang kalau udah kalau sudah kepepet ya apa aja masuk ya Ustaz ya. Yang penting makan kenyang dan nggak sakit asma ya gitu Haikal ya. Betul. Ustaz Nizar, bagaimana kalau kita kasih ide nanti kapan-kapan kalau sidang Dewan Fatwa ada acara memasak para asatidz gimana Ustaz? Kayaknya seru Loh, gitu. ada yang pinter masak dari Dewan Fatwa itu. Iya. Oh, Ustaz Arifin Ustaz itu nggak Arifin. bisa Wah. nggak bisa kalahin itu Arifin. nanti. Ustaz Arifin itu pinter masak gitu. Oh, Ustaz Masya Allah, Arifin. baru tahu anak itu. Oh iya ta. Ternyata, Masya Allah, barakallahu fikum. Ya. Nah, Masya Allah, begitu pemirsa. Ternyata masak, mencuci piring, tekor uang kuliah untuk hidup di sana. Seperti itu kisah mereka perjuangan ketika menuntut ilmu di kota Nabi, barakallahu fikum. Dan untuk lengkapnya, sekarang kita beralih kepada Ustaz Tanya Haikal. dulu sebetulnya Mas Pongki. Ya Ustaz. Ustaz berdua ini sempat ikut-ikutan kerja bisnis travel nggak tanyain? Bagaimana Ustaz Haikal, Ustaz Iqbal? Bisnis travel, nah? Alhamdulillah, Pongki kami 15 tahun di sana nggak pernah ya sama sekali travel, dan memang ditalkin sejak awal datang Ustaz Arifin Badri, senior-senior, pokoknya kalian di sini belajar, Masjid Nabawi, kampus, udah itu aja. Nggak usah ikut travel, apalagi handling dan lain sebagainya. Alhamdulillah, nasihat mereka sangat bermanfaat. Oh, iya. Selama di sana Belajar, nggak ya. pernah. Jadi nggak bisa bersatu ya antara belajar dengan cari uang ya Ustaz ya, jadi mengacaukan ya Ustaz Iqbal ya, begitu ya Ustaz ya? Kita lebih fokus ke Masjid Nabawi saja sama di kampus. Ya Masya Allah. Ya sekarang pemirsa coba kita sekarang
minta gali nih Ustadz Haikal. Gimana Ustadz Haikal begitu antum diterima di Madinah langsung dari Alisa Tengaran atau bagaimana? Terus reaksi keluarga di Martapura gimana? Banjar. Mungkin ya paling hal yang paling membahagiakan mungkin di antara kehidupan kita ini ketika tahu keterima di Madinah. Masya Allah. Tapi saya juga banyak pengalaman juga sebetulnya keterima di Madinah ini. Gimana Ustaz? Ya, jadi dulu kita waktu di pondok ya mengabdi. Saya dulu ngabdi di Bondowoso, di Al Irsyad Bondowoso. Ya. Saat itu kita itu punya apa ya? Punya pandangan gitu ya. Jadi kalau ada dapat tazkiyah dari orang S2, S3 dari Madinah, itu insya Allah keterima, kemungkinan besar keterima gitu. Dan ya, akhirnya saat itu Ustadz Syafiq, ya saat itu beliau S2 di Fakultas Dakwah, berkunjung ke Bondowoso ngisi ceramah, yang ngisi ceramah saat itu. Ini kesempatan emas kata saya ini. Ini sama teman-teman ada 6 orang itu minta tazkiyah sama Ustadz Syafiq. Ya biar apa namanya, kan salah satu syarat untuk berkas itu adanya rekomendasi atau tazkiyah gitu ya. 2 tazkiyah. Akhirnya saya sudah senang banget ini. Nah, insya Allah nanti umrah bawa tazkiyah ini dari Ustaz Syafiq. Qadarullah Pak Pongki, hari hanya berangkat, lupa naruh tazkiyahnya di mana. Saya dititip sama teman saya, lupa naruh tazkiyahnya di mana gitu loh. Hilang tazkiyahnya. Ya Allah, nggak ada. Akhirnya udah berangkat tanpa tazkiyah itu dah. Akhirnya minta tazkiyah Ustadz pondok aja. Iya. Ya sudah dah. Ustadz yang siapa ada itu kita minta tazkiyah sudah dah. Ya udah ya, yang penting ada tazkiyah lah gitu. Akhirnya berangkat. Minta di Madinah ketemu Ustadz ini nggak enak minta tazkiyah sama Ustadz Arifin, kan nggak kenal apa macam itu. Ya sudahlah. Saya nulis saat itu kita ngisi istimaroh, ada istimaroh tuh dulu warna putih itu kita isi gitu. Nah saya pas ngisi itu istimaroh saya juga hilang di Jakarta. Saat itu disuruh Ali ngisi di Jakarta. Tapi saya lupa ya di mana saya naruh gitu pas mau daftar mukabalah itu. Saya cari-cari nggak ada lagi formulirnya itu. Akhirnya saya isi ulang dan itu butuh waktu lama. Di waktu tes mukabalah itu. Saya isi ulang. Jadi ketika saya isi ulang, karena cepet-cepet Pak Pengki, saya lupa ngasih alamat itu yang lengkap. Jadi saya tulis namanya Muhammad Haikal di Salatiga. Sudah selesai. Jadi enggak kan. Jadi kalau keterima itu ada namanya isyar qabul. Kalau sekarang ini kan langsung lewat internet email semacam. Dulu kita itu ada surat namanya isyar qabul nih. Surat ini nanti diajukan nanti di kedutaan, mengeluarkan visa dan semisalnya. Kalau nggak ada isyar qabul nggak bisa berangkat. Nah, terus hilang lagi. Iya. Jadi saya nulis alamat itu Salatiga. Nah, nulis nama pun juga Muhammad Haikal. Akhirnya pas pengumuman keluar namanya Muhammad Haikal, dan Muhammad Haikal kan banyak namanya Pak Pongki. Iya betul. Jadi teman-teman juga di sana nggak tahu Muhammad Haikal yang mana gitu kan? Iya. Akhirnya saya sama teman saya di Salatiga coba cek setiap minggu kata saya ada nggak pos namanya Muhammad Haikal dari Madinah gitu ya. Tapi subhanallah akhirnya qadarullah Ustaz Iqbal ini nulis alamatnya juga ke Salatiga ke pondok gitu. Mungkin sama tukang posnya sama ya. Suratnya sama akhirnya dibarengkan. Padahal alamat saya itu kurang sekali gitu. Jadi pas berbarengan sampainya dengan suratnya Ustaz Iqbal ya. Ini jadi pengalaman nih ketika diterima di Madinah gitu ya. Begitu ya. Nah, ini yang paling unik saya. Tetapi yang surat yang sampai ditulis dengan nama Muhammad Haikal itu antum kan, nama Muhammad Haikal yang iya antum betul, punya, nama saya kan ada bukan fotonya. Muhammad Haikal orang lain kan? Ada fotonya, ada fotonya. Ya kalau sudah foto nggak salah lagi dong. Iya. Alhamdulillah. Itu surat sakti itu. Oh iya betul, surat rekomendasi yang jos ya, mantap itu ya, andalan ya. Komunikasi. Iya, ketika itu Abah masih ada Ustaz Haikal, Abah antum? Masih itu. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Masya Allah, senangnya, Masya Allah bisa ketika di Madinah. Barakallahu fikum. Nah seperti itu ya Ustaz. Jadi kisah-kisah berikutnya selain masak bersama, terus kemudian masak di kosan juga deketan, juga kemana-mana bareng terus sama Ustaz Iqbal begitu. Terus kalau terpisah tuh, nah sekarang begini. Waktu Afan nih saat mungkin agak sedikit pribadi, mungkin sedikit boleh nggak apa-apa ya. Ustaz Iqbal waktu menikah tuh waktu S1 Ustaz Iqbal nih. S1 apa pas S2? Pas S1, malah baru setahun di Madinah udah langsung nikah. Waduh berat ini. LDR 3 tahun. Aduh berat ini. Iya, sampai hampir nggak kuat nih. lagi selesai S1. Nah kalau Ustaz Haikal gimana?
Oh, S2, alhamdulillah. Jadi Wah, waktu S2 ya. nikahnya. Oh iya, Masya Allah. Iya, iya, ya. Ini masalah masalah penting. Anaknya berapa Mas Pongki? Oh iya, tentu saja. Ustadz Sebetulnya Mas Ponggi, Iya. anu tuh banyak cerita Iqbal itu ya, anaknya cerita. berapa tanya? Ya, Jadi kayak cerita iya. mau berangkat Madinah pun banyak dilemanya. Ya mau menikah pun juga banyak dilemanya. Coba salah satunya, pas mau menikah gimana saat Aikal? Pas mau menikah gimana? Mungkin berangkat Madinah ya mungkin ya. Oh iya, Jadi coba. saya ini kadang-kadang itu pengetahuan tentang geografis Indonesia ini juga kurang. Jadi saya ini dulu tuh pengurusan itu diurus Ustadz Abdullah Bahamus dan beliau tuh ada di Cipinang Muara ya, Jakarta Timur gitu ya. Jadi saya ini nanya sama teman yang nanya, kebetulan teman ini nggak pernah ke Jakarta juga, tapi dia mensifati Jakarta itu luar biasa. Jadi saya tanya, saya punya keluarga, ada keluarga orang tua itu di Jakarta Pusat, Iya, di Tanah Abang, iya. di Kebun Kacang. Kebun kacang. Jadi saya tanya kepada teman ini, Jakarta, karena saya nggak tahu Jakarta, nggak pernah menginjakkan kaki di Jakarta. Iya. Saat itu nanya sama teman, ini Jakarta Timur sama Jakarta Pusat itu jauh nggak? Jauh katanya. Terus dia bilang Jakarta itu seperti Jawa kata dia. Ya Allah. Wah, saya sudah mikir nih. Berarti Jakarta Timur ke Jakarta Pusat seperti Jawa Timur ke Jawa Tengah gitu ya. Saya pikir saya demikian gitu loh. Wah, jauh banget ini akhirnya. Akhirnya sudah dah cari kos-kosan, cari tempat tinggal ya yang dekat di Jakarta Timur. Iya. Karena nggak mikir Jakarta tuh kan ada Jakarta Timur, Jakarta Barat gitu ya. Iya. Mikirnya seperti Jawa Timur, Jawa Barat gitu ya. Iya. Pikirnya jauh. Gitu. Karena disifati Jakarta itu sangat luas sama teman saya ini. Iya. Akhirnya tapi setelah beberapa hari saya bingung kok tiba-tiba Jakarta Timur, kadang tiba-tiba Jakarta Pusat gitu ya. Saya lihat Iya. naik bis itu ya. Akhirnya saya tanya, oh ternyata dekat katanya. Yo, kata saya ini berhari-hari ngkos di luar, kalau kita tinggal di tempat rumah keluarga kan gratis gitu. Iya. Jadi ya Allah, jadi pengalaman banyak juga waktu berangkat ke Madinah gitu ya. Masya Dulu kita pengurusan itu sama Ustaz Abdullah Bahamus ya. Iya. Beliau yang Insya Allah ngurusin semua mahasiswa gitu. Iya. Masya Allah, jadi dipikir Jakarta Timur sama Jakarta Barat itu sama dengan Jawa Timur Jawa Barat begitu Ustaz ya? Iya betul. Karena dia mensifati seperti Jawa kata dia, seperti Jawa, Jakarta itu luas seperti Jawa katanya. Wah, itu teman yang harus kita sambangi lagi saat antum harus Iya. sambangi lagi tuh. Antum yang kasih Iya, tahu. dia majas hiperbolanya berlebihan. Iya. Namanya hiperbola pasti berlebihan. Sangat berlebihan. Iya. Saya Barakallahu. Kalau saya alhamdulillah tinggal di Jakarta ya, kuliah di Jakarta, bahkan tinggal di Jakarta Timur, kuliah di Jakarta Selatan. Oh iya benar, Lipia ya, benar ya, Masya Allah. Barakallahu. Iya, jadi udah ngerti banget lah Jakarta. Waktu itu Iya. terima di Madinah udah sering main-main di Jakarta. Iya, alhamdulillah. Jadi nggak terlalu nggak sebegitu ya mensifatinya ya, seperti Pulau Jawa begitu ya, Ustaz ya. Iya, Ustaz di Nizar, Kalimantan. waktu itu Lipia di mana Ustaz? Posisinya di Romangun, apa di sekarang kan Pejaten Baru tuh. buncit. Baru buncit ya. Oh udah buncit. Pak Ustaz Hari Nizar kalau Minggu. nggak salah waktu itu bukan di sana ya Ustaz ya? Ana masih Salemba dulu. Jadi pas Ustadz Iqbal udah di Buncit ya, Iya. warung Buncit Buncit. Raya. Barakallahu fikum. Ustadz Nizar nih yang awal-awal nih yang di Salemba ya, barakallahu fikum. Untuk itu pemirsa, kita coba menghubungi teman kita atau rekan kita yang ada langsung dari kota Madinah. Untuk itu coba kita nantikan sebentar ya para asatis, ustadz-ustadz. Kita mencoba menghubungkan dulu ke teman kita adik kita yang sedang posisi di Madinah. Alhamdulillah pemirsa, kita sudah tersambung dengan kota Nabi di Madinah, kota Madinah dengan salah satu rekan kita yang ada di sana atau thalibul ilm, ya pelajar yang sedang menimba ilmu baru saja sampai di kota Madinah. Dengan nama kita sapa aja langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Akhi Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah, wabarakatuh. barakallahu fikum. Alhamdulillah. Bagaimana kabar antum di sana? Alhamdulillah thayyibun, sehat. Masya Gimana di sana Pak Pengki? Alhamdulillah kami semua di sini sehat. Barakallahu fikum. Antum di sana di mana nih, syuting di mana nih, posisi di ruangan kamar atau? Di ruang kamar teman Pak Pengki. Oh, kenapa ke kamar antum?
Minta hotspot Pak Pongki. Minta hotspot. Alhamdulillah. Ternyata begini ya. Alhamdulillah. Barakallahu fikum sih. Gimana Saiful di sana? Apakah pembelajaran sudah bermulai? Kegiatan belajar mengajar? Masya Allah, Alhamdulillah sudah mulai hampir 2 pekan, mulai tanggal 21 Sya'ban, tepatnya 12 Maret kemarin Pak Pongki, hari Ahad. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Akhi Saiful, kita sekarang berada di acara Ramah Tamah bersama Asatidz Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, dan bersama kita semua di sini telah membersamai adalah Ustadz Nizar Sa'jabal ya, guru kita semua di sini. Juga ada Ustadz Haikal Basyarahil, Dr. Haikal Basyarahil. Terus kemudian ada Ustadz Dr. Iqbal Gunawan di Makassar. Nah ini jauh-jauh semua nih. Ustadz Nizar di Jakarta, ya kan? Ana di Jakarta. Ustadz Haikal di Martapura. Terus Ustadz Iqbal di Maros, Makassar. Nah, dan antum di Madinah, Masya Allah. Alhamdulillah berkat rahmat Allah kita bisa berkumpul di sini. Ustadz Nizar ada yang protes katanya. Ustadz Nizar katanya di Bekasi bukan Jakarta tuh. Gimana itu? Ustadz Nizar, protes Ustadz. Iya, ya kembali kepada Saiful. Gimana Saiful? Mas Pongki, kita ini kan Mas Pongki. Iya, bagaimana Ustadz? Ini yang biasa jadi host kan ya. Iya Host betul Ustadz ini. Arifin ini. Iya, Masya Allah ini. Jadi host Paswa TV sekarang sudah ada di kota Madinah nih menuntut ilmu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tinggal di Robuah ya, Saiful ya. Hai, Nam. Betul Ustaz, di Robuah sekitar, mungkin sudah tahu lah mungkin di mana Robuah. Iyalah. Oh. Tuh ya. Tapi masih ada bis ya, antar ke Haram ada bisnya ya. Apa Ada, namun harus pacu Ustaz, harus kejar-kejaran sama teman-teman luar negeri. ya. Pemirsa Fatwa TV, Akhi Saiful ini yang sedang menimba ilmu di kota Madinah. Biasa sebelumnya beberapa saat yang lalu, belum terlalu lama, tahun 2023 berakhir pada bulan Februari, beliau masih, Akhi Saiful ini masih menjadi host di Fatwa TV. Namun sekarang pada bulan Maret sudah berada di kota Madinah. Nah, dan sebelumnya Akhi Saiful ini adalah mahasiswa dari kampus STDI Imam Syafi'i Jember, Kota Jember, Jawa Timur, begitu. Betul ya? Begitu Betul, ya? betul. Akhi Saiful betul ya? Begitu ya? Benar Pak. Alhamdulillah. Nah, dengan kondisi seperti ini, tentunya Akhi Saiful ini sedang berjuang ini. Ingin berjuang yang dengan harapan pasti tentunya kita coba tanya nih. Harapan ke depan dari Akhi Saiful itu bagaimana? Seperti apa dengan keberadaan beliau di kota Madinah? Monggo, tafadhal Akhi Saiful. Baik, bismillahirrahmanirrahim, wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Pertama, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Suatu kehormatan bagi kami pribadi bisa dihubungkan atau berkumpul bersama Asatidz Al-Fudala, jazakumullah, dalam acara Ramah Tamah ini. Jazakumullah khair, barakallahu fikum, wa hafizakumullah Asatidz Al-Fudala. Tentunya tujuan kita adalah untuk mengangkat kebodohan pada diri pribadi Pak Pongki ya, pertama sekali. Yeah. Dan semoga Allah jaga hati kita dan Allah luruskan niat kita. Dan sebagaimana kata Imam Ahmad, di antara tujuan menuntut ilmu adalah setelah mengangkat kebodohan pada diri pribadi, ingin kita mengangkat kebodohan pada orang lain. Pertama yang terdekat kita, keluarga kita, orang tua kita, masyarakat kita, baru kita amalkan dan kita sebarkan ilmu tersebut. Itu Pak Pongki. Ya. Kok Ana udah berasa dengar Ustadz lagi ceramah ya antum ngomong tadi? Masya Allah. Barakallahu fikum Akhi Saiful, Masya Allah. Senang sekali punya teman seperti antum. Barakallahu fikum. Pertama-tama yang kami mau minta wejangannya, nasihatnya, tipsnya, kiat-kiatnya kepada pertama-tama yang kita hormati adalah Ustadz Nizar Sa'jabal dulu yang sebagai guru di antara guru-guru yang ada di sini. Monggo waktu dan tempatnya kami persilakan Ustadz Nizar Sa'jabal. Barakallahu fiik. Ya, orang nyari ilmu itu capek ya. Iya. Dan dia lebih capek daripada para pekerja keras yang lain. Oh gitu ya. Capeknya mereka lebih. Karena capek mereka itu pikiran, fisik, dan dia harus berkorban. Dunia juga.
kekurangan duniawi itu hal yang lumrah dialami oleh para penuntut ilmu. Iya. Nggak punya duit, ngutang sana sini, itu memang itulah capeknya dia. Itu pengorbanan yang harus dilalui gitu. Iya. Ini yang harus difahami bahwa belajar itu sangat-sangat capek, sangat melelahkan sekali. Makanya butuh al-jid wal ijtihad, musabarah di situ. Kemudian yang kedua, di Madinah ini subur banget gitu. Subur ini maksudnya Mas Pongki, Iya. godaan cari duit itu gampang Mas Pongki. Oh ya, begitu ya Ustaz ya. Ya, untuk cari real-real begitu itu mudah bagi anak-anak mahasiswa. Iya. Apa itu? Yaitu godaan untuk menjadi tour guide. Iya. Ya, Padahal dia umroh. satu sisi nggak ada duit, kita keluarga nggak mampu. Iya. Nah, terus al-mughriyat yang goda ini banyak. Dan Apa yang tuh? terkadang yang goda ini bukan orang dari luar, Oh tapi gitu. yang goda mahasiswa juga. Hmm. Mahasiswa yang dia termasuk perwakilan agent dari travel-travel yang ada. Iya. Ya. Iya. Dan travel tentu cari aman. Iya. Nyari aja mahasiswa lah, gampang, aman, ada keilmuan. Nah, punyalah agent dari mahasiswa. Mahasiswa ngerekrut teman-temannya. Iya. Nah, inilah jaringan-jaringan yang mudah bagi mereka untuk dapat duit. Iya. Nah, ini godaan berat bagi mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di Madinah. Iya. Sehingga yang kuliah di Madinah ini yang lulus itu 2, Mas Pongki. Apa tuh? Kok 2? Maksudnya gimana? Ya 2 lulus. Pahami. Lulus sebagai pedagang travel. Ya. Lulus dia jadi pedagang travel beneran. Iya. Ya, dia jadi pedagang hotel, jualan kamar hotel, pedagang catering, Oh, Masya Allah. ya terus jadi agent para mutawif, Iya, duitnya mutawif. gini-gini. Lulus dia di sini. Padahal umroh, padahal haji. Ya padahal umroh segala macam sudah, bahkan sampai punya peternakan kambing segala macam. Masya Allah. Tapi ilmunya akhirnya menghilang di sana. Iya, begitu ya Ustaz ya. Nah, yang kedua, lulus kuliah beneran. Nah, ini yang mengantongi ilmu. Anak selalu ingat-ingat kepada ini anak-anak yang kuliah. Kali dulu ketemu Ustadz Iqbal waktu masih kuliah, Ustadz Haikal. Yang sekarang-sekarang ini, anak selalu wanti-wanti ke mereka, jangan tergoda dengan dunia travel. Jangan tergoda dengan dunia travel. Fokus dengan belajar. Ya. Jangan dengarkan itu godaan-godaan mereka tentang travel. Kan liburan Ustaz. Ya liburan sekali. Besok liburan. Besok nggak liburan. Masa belajar di tempat aja juga pada akhirnya. Nah ini menurut anak godaan yang begitu berat bagi anak mahasiswa yang kuliah di Madinah, kuliah di Makkah. Ya, ini gajinya gede, duit yang diterima besar. Ini harus dikembalikan. Karena sering katakan ke mereka, ente kesini mau jadi apa? Iya. Ya, kalian kesini mau jadi apa? Ya, kalian kesini mau belajar, bukan jadi tour guide. Iya, betul. Jadi perhatikan. Gitu. Hati-hati al-akh. Siapa tadi namanya? Saiful. Hati-hati Saiful, ente masih baru-baru ya di sana. Jadi luruskan niat ente, kembali ke tujuan utama ente ke Madinah. Dan lihatlah ustadz-ustadz ente yang tidak tergiur dengan dunia travel. Ya, mereka bisa lulus selesai, alhamdulillah menamatkan kuliahnya dengan baik.
Kalau nanya kesulitan masalah materi, ya pasti mereka akan lalui. Sebagaimana kita juga dulu kuliah di Jakarta juga godaannya lebih berat lagi, lebih dahsyat bagi dunia pekerjaan. Iya. Nggak mampu ngutang itu hal yang biasa. Bahkan ada di antara para asatidzah ini yang nggak perlu kita sebutkan namanya. Bahkan di antara mereka harus menjual kitabnya untuk makan. Waduh. Apa ya gitu ya Ustaz? Ada yang menjual kitabnya untuk makan mereka. Aduh. Tapi itulah sebuah bagian dari perjuangan gitu loh. Iya. Hasilnya apa? Hasilnya mereka, alhamdulillah, semua masyarakat Indonesia akhirnya Iya. kembali ke mereka Iya. untuk bertanya tentang masalah din agama. Iya. Nah, inilah fokus yang harus kita jaga, kesungguhan, hati-hati dengan godaan-godaan pekerjaan. Kalau sudah menikmati, nanti Saiful menikmati enaknya duit travel, nanti akan lupa robwa inti. Inti akan ingat Mazarat aja nanti yang diingat. Ustaz Haikal ketawa. Iya, yang diingat Mazarat doang ya. Robwa sudah nggak ingat ya. Apa Ustaz? Apa tuh Robuat? Apa betul Mas? Wah itu kapan asramanya, Oh gitu. asramanya anak-anak ini. Oh gitu. Yang diingat adalah tempat-tempat ziarah buat para jamaah haji dan umroh aja. Itu enak Mas Pongki, manis duitnya zen. Iya. Kalau ingat duitnya lupa, akhirnya Iya, sekolah. betul. Ya paling itu nasihat dari Ana pribadi, fokus Saiful belajar, ya refokus belajar. Ya, di kampus, di Masjid Nabawi banyak masyayikh di sana. Ingat satu lagi, yang ente pelajari di kampus itu sekian dari ilmu yang ada. Iya. Ya, yang ente pelajari sekian dari ilmu yang ada. Iya. Jangan mencukupkan diri dengan yang di kampus. Iya. Ya. Begitu Ustaz ya. Jangan cukupkan diri dengan di kampus. Jangan. Oh gitu. Ya, harus semangat. Nah, apa yang kamu ente suka? Oh, anak suka Al-Quran. Ya sudah, dalami Al-Quran di halakat Al-Haram. Ya. Oh, ente suka kajian ini, dalami halakat hadis. Atau suka tafsir, suka ini fikih, dalami halakat dengan masyayikh. Ya, ikuti halakah-halakah ini. Ya. Iya begitu Itu Ustaz ya. harus ditempuh. Kemudian baca buku, baca kitab-kitab para ulama. Ya, Masya Allah ini Ustadz Antum, ini Ustadz Haikal ini kutu buku beliau ini. Kutu buku Ustaz ya. Kutu buku dari zaman santri dulu Mas Pongki. Oh gitu ya, julukannya kutu buku ya. Alhamdulillah bukan kutu loncat. Saat dipanggil Haikal Wali. Oh. Kok pakai wali? Wali, dipanggil wali karena jarang mau diajak olahraga. Betul. Mana-mana bawa kitab. Wah, ya Allah. Kata la nuzaki 'alallahi ahada, tapi ini contoh belajar. Iya. Ya. Dan yang lain Ustadz Iqbal aktif ya dengan santri, dengan kegiatan-kegiatan semua. Begitulah Saiful yang harus kita lakukan ya. Baca, jangan mencukupkan diri dengan yang di kelas. Banyak halakat, ikuti apa yang menjadi kesenangan inti. Fokus di situ sudah. Suka hadis, ya udah belajar hadis di situ. Walaupun inti kuliahnya apa di kampus, yang inti sukai ini, ya udah fokus di situ. Ya. Insyaallah. Seperti itu ya Ustaz. Ini manfaat buat inti di kemudian hari. Barakallahu fi. Afikum barakallah. Jazakumullah khairan Ustaz. Kemudian kami minta kepada Ustadz Haikal. Nah, giliran Ustadz kasih tips-tips nih buat tidak hanya kepada Saiful dan semua teman-temannya Saiful, ya, semua putra-putra Indonesia yang sedang berjuang di sana. Ustadz Haikal, fadhal Ustadz. Ya,
Ya, pertama tadi sebagaimana tadi sebetulnya sudah cukup ya disampaikan oleh Ustadzun Al-Fadil, Ustadz Nizar. Tapi sedikit saya tambahkan ya, bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa yang baru ya, penting untuk tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Nizar tadi, bahwasanya tidak tergiur dengan godaan-godaan yang ada di sana, dan juga kita selalu mengingat tujuan kita berkuliah di Madinah, ya tujuannya hanya ingin belajar, menghilangkan kejahilan yang ada pada diri kita, makanya selalu kita ingat tujuan ini. Kemudian juga kita mengingat bahwasanya ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang bisa bersekolah, berkuliah di Universitas Islam Madinah. Padahal kalau boleh saya bilang, kalau boleh saya katakan, Universitas Islam Madinah ini dambaan setiap umat Islam mungkin. Betul, Setiap betul. orang tua mungkin Sahih. berharap anaknya ingin berkuliah di sana. Iya. Ya, semua rata-rata orang tua semacam itu. Iya. Maka dan kita dipilih dari jutaan orang bisa berkuliah di Universitas Islam Madinah. Iya. Maka kalau kita mengingat nikmat ini, insya Allah ya, kita menjadikan kita terus semangat belajar, Iya. terus semangat kita ya hadir di halaqah, di majlis-majlis ilmu di Masjid Nabawi. Dan sebagaimana dikatakan dari Ustaz Fadil ya, ilmu sangat banyak di Universitas Islam Madinah, ulama-ulama besar masih ada. Ya, banyak ulama-ulama besar masih hidup. Apakah ambil dari ilmu dari mereka sepuas-puasnya. Iya. Orang kalau ingin jadi besar, maka ambillah ilmu itu dari kibar, dari ulama-ulama besar. Iya. Ya, karena ya dari mereka lah kita banyak mengambil banyak pelajaran, baik itu dari kehidupan, dari ilmu. Ya, maka rugi besar kalau kita sudah berada di kota Madinah, tidak menimba ilmu dari ulama-ulama besar di sana, kemudian menyampingkan ilmu dijadikan nomor 2, ini rugi besar. Oleh karena itu selalu sering saya juga berpesan kepada mahasiswa baru selalu mengingat nikmat ini, nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, yang Allah pilih di antara jutaan kaum muslimin yang ada di Indonesia, kita bisa bersekolah di Universitas Islam Madinah. Ya, maka ini juga motivasi kita untuk terus semangat dalam menuntut ilmu. Kemudian yang kedua adalah jangan lupa selalu minta doa kepada orang tua agar kita bisa istiqamah di Universitas Islam Madinah, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kita ya meminta doa kepada dua orang tua kita, karena ya doa orang tua tentunya, apalagi doa seorang ibu ya, doa yang sangat ikhlas, maka itu juga sebagai penyemangat kita dalam menuntut ilmu. Mungkin ini Pak Pongki dari Ya. saya. Masya Allah, barakallahu fiikum Ustaz. Masya Allah. Bagaimana Jazakumullah. Akhi Saiful bisa dapat paham ya? Nah, sekarang giliran kita minta kepada Ustadz Iqbal Gunawan ini menyampaikan tips-tipsnya bagi adik-adik antum yang sedang menimba ilmu. Kalau tadi Ustadz Nizar menyampaikan jangan tergiur bisnis. Nah, bagaimana dengan nasihat dari antum nih, Ustadz Iqbal? Fadal Ustadz. Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nasihat saya kepada Akhi Saiful dan teman-temannya semua yang masih sedang kuliah di Universitas Islam Madinah. Dan ini nasihat yang sering saya ulang-ulangi, yang paling penting. Ini nasihat senior kita juga dulu, alhamdulillah, jika kita amalkan bisa lama di Madinah. Ya. Jadi ya lamanya bukan karena nggak lolos ujian ya, tapi karena alhamdulillah bisa sampai S2, S3 gitu. Alhamdulillah, yang paling penting itu jangan tinggalin kuliah. Jangan tinggalin kuliah sama sekali, kecuali benar-benar udah nggak bisa jalan ke kampus. Ya. Iya. Kalau masih ya cuma sakit-sakit ringan, ya berangkat aja. Dan jangan sampai meninggalkan kuliah, apalagi pergi travel ya, pergi bimbing jamaah, guide jadi guide. Ini benar-benar khianat ya dari. Masya Allah, khianat. Ya, iya, karena harusnya masuk kelas malah di Gunung Uhud atau di Mekah lagi nganter jamaah. Wah, ini benar-benar mengkhianati amanah antum belajar di Universitas Islam Madinah. Iya. Kalau antum punya jam kuliah yang antum tinggalkan, tapi malah nyari real. Iya. Kemudian yang kedua, setiap sore ya, karena dari dulu sampai sekarang alhamdulillah ada bis yang mengantar kita dari kampus ke Masjid Nabawi, dari Masjid Nabawi ke kampus ya. Kalaupun harus naik taksi itu pun tidak mahal ya. Tidak seberapa dengan
pahala yang antum dapatkan ketika sholat di Masjid Nabawi dan ketika belajar di Masjid Nabawi dengan Tuh. ulama di Iya, iya. Ya ini luar biasa, ini kegiatan antum setiap hari sudah nggak keluar dari itu. Pagi di kampus, sore di Masjid Nabawi. Udah setiap hari gitu aja. Karena kalau itu sudah menjadi kebiasaan antum, antum nanti merasa nggak enak. Ngapain saya maghrib nggak di Masjid Nabawi itu terasa asing rasanya. Ya. Iya, iya. Jadi kalau sudah setiap hari meskipun syekhnya lagi libur, antum bisa mengaji Masjid Nabawi, bisa pindah ke syekh lain yang mungkin syekhnya yang kita ikuti libur, dan harus ada satu halaqah syekh yang antum pegang ya. Kalau kami dulu itu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad yang sekarang sudah pensiun di Masjid Nabawi. Nah, sekarang masih ada Syekh Abdul Razak dan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Antum pegang ya majelis mereka, sehingga benar-benar kalau nggak ke sana tuh rasanya beda ya, rasanya lain. Udah dua itu aja, dan tentunya perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sana juga kesempatan minum air Zam-Zam yang berkah. Masya Allah. Juga ya rutin ke Mekah, karena Mekah sama Madinah jauh 100.000 kalau di Mekah ya. Iya. Kadang mentang-mentang udah di sana males Semangatnya apa kalau sudah badal ya? Harusnya enggak. Ya. Oh, gitu Kalau badal ya? umroh semangat ya. Tapi kalau berangkat umroh sendiri malah nggak semangat, karena ngeluarin duit tapi nggak dapet duit ya. Oh iya gitu ya. Nah ini nggak benar ya. Jadi harus ada rutin juga ke sana, ibadah di sana. Karena ibadah di Mekah sama Madinah ya jauh. 100.000 di Mekah, di Madinah cuma 1.000. Iya. Dan ini kesempatan, dan tidak ada yang menjamin antum lanjut S2, S3. Nggak ada. Oh, iya, betul. Bahkan banyak yang udah pengen lanjut tapi nggak diterima. Hanya 1-2, ya hitungan jari lah yang diterima S2, S3. Maka 4 tahun ini benar-benar maksimalkan. Semoga kalau benar-benar maksimal, Allah tambahkan nikmatnya untuk bisa lebih lama di sana. Amin. Bisa lebih lama menimba ilmu dengan para ulama. Amin. Dan bisa pulang benar-benar membawa ilmu yang cukup untuk kita sampaikan ke masyarakat di Indonesia. Ya itu aja Pak. Masya Allah Ustadz. Bagaimana Mas Saiful? Masya Allah, rasa ditembak rasanya Pak. Iya ditembak ya. Masya Allah. Tapi ada satu cerita, boleh Mas Pongki? Mau nggak Ustadz? Fadal Ustadz. Fadal Ustadz. Seru. Fadal Ustadz. Terakhir saya umroh kemarin, karena Januari apa Februari itu. Iya, Februari Ustadz. Antum berangkat Iya, 22 kalau nggak salah. Tiba-tiba ada mutawif. Ini Ya. mutawif ini nggak tahu kalau grup umroh yang datang ini dia nggak paham. Iya. Dia datang, dia jadi mutawif, tiba-tiba melihat dia kagetnya luar biasa dia. Terus? Diam, Ya. nggak ngomong apa-apa sama dia. Setelah berapa hari sama anak panggil dia. Gimana kesan inti jadi mutawif? Dia bilang, iya Ustaz, kalau jadi mutawif ini dimarahin sana, dimarahin sini. Nah, baru tahu inti ya. Inti pasti dimarahin orang sana, dimarahin sini, dimarahin sini. Iya. Padahal inti ini di posisi yang mulia. Iya. Inti talibul ilmi. Ya. Mulia sekali. Tapi inti yang menjadikan posisi inti ini tidak mulia. Iya. Nunduk dia. Terus masih ingin menjadi mutawif berikutnya. Masih mau nyambung terus inti sebagai mutawif. Ini nggak dihargai orang. Iya. Kita bukan belajar ingin dihargai. Iya. Tidak, sama sekali tidak. Iya. Tapi yang inti pelajari itu berharga. Ya, jangan menjadikan apa yang inti pelajari itu hina. Akhirnya dia, iya Ustaz, janji mulai ini yang terakhir Ustaz. Amin. Ini yang terakhir. Berikutnya sudah tidak mau lagi jadi mutawif. Akhirnya hari itu dia mengundurkan diri, langsung dia mundur. Iya, Masya Allah. Datang lagi penggantinya. Melihat kaget juga dia. Ternyata penggantinya mahasiswa juga sama. Ada maklarnya berarti ya? Nah, ternyata maklarnya itu anak-anak mahasiswa.
Pertama dia datang langsung anak panggil. Sudah berapa lama inti jadi mutawif? Ini yang kedua. Yang kedua. Ya. Terus mau yang ketiga, yang keempat lagi. Anak bilang. Begitulah masukan-masukan. Jadi ingat, orang di mutawif ketika dia belajar ilmu syar'i, kemudian dia jadi tour guide atau apa. Ini orang nggak menghargai ilmu yang lagi dia pelajari. Iya. Karena posisinya dia lagi belajar. Iya. Kemudian menyia-nyiakan tujuan utama. Iya. Ya. Kemudian yang ketiga, menyia-nyiakan keinginan dari kedua orang tua. Iya. Kalau nggak punya uang, sama. Kita juga nggak punya uang. Iya, betul. Semua yang belajar di sini kalau cerita uang akan menyedihkan hati. Iya, begitu ya Ustaz ya. Semua. Ustadz Haikal, Ustadz Iqbal, yang nggak perlu kita ceritakan. Tapi yang jelas kesulitan uang sama. Iya. Ya. Yang di Madinah masih mending, bulanan datang. Dulu yang di Libya, 3 bulan sekali itu mukafaahnya datang. Oh iya. Iya, betul. Iya, baik. Begitu Ustaz ya. Jadi bagaimana Akhi Saiful sudah dapat gambarannya ya dari apa yang bisa diwanti-wanti untuk di sana, selama di sana. Barakallahu fikum. Daging semua Pak mungkin. Daging semua, nggak ada tulangnya ya. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Oke. Baik. Jadi itulah kesulitannya. Iya. Jadi semua kita orang tua yang nggak mampu. Iya. 1-2 yang mahasiswa orang tuanya Iya. kaya, anak tahu ya. Baru datang langsung beli mobil, Iya. nyaman. Rata-rata nggak mampu. Iya. Sudahlah. Ya. Itulah bagian dari sebuah perjuangan. Iya. Ya, kalau memposisikan di situ, kita tidak menghormati ilmu. Iya. Ya, niat orang tua juga kita bisa sia-sia. Iya. Tujuan kita. Pikirkanlah itu. Karena ini problem utama yang di Madinah. Ya. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu Ustaz. Jazakumullah khair. Alhamdulillah Ustaz Izhar atas wejangannya kepada kita semua, tidak hanya kepada Saiful dan semua pelajar yang sedang menimba ilmu baik di kota Madinah, di Mekah atau dimanapun seperti itu ya. Belajar, fokus belajar agar tetap bisa sesuai dengan cita-cita dari kita sendiri, menghilangkan kebodohan dari kita sendiri, keluarga kita dan masyarakat yang lebih luas insya Allah. Seperti itu. Para asatiz, Ustaz Nizar, Ustaz Haikal, Ustaz Iqbal, Ustaz Akhi Saiful, alhamdulillah sepertinya acara ini bisa kita akhirkan ya. Barakallahu fikum. Kami di sini di Jakarta mengucapkan jazakumullah khairan atas luang waktunya, terus kemudian juga pengalaman-pengalaman kisah-kisahnya yang sangat-sangat menarik. Alhamdulillah, semoga Allah memberkahi kita semua yang ada di sini, terutama pemirsa Fatwa TV. Barakallahu fikum Ustaz. Bolehkah acara ini kami tutup Ustaz Nizar, Ustaz Dekal, Ustaz Iqbal? Boleh. Silakan Bapak mungkin. Baik, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah acara Ramatama bersama Asatiz Dewan Fatwa sudah tuntas untuk yang kali ini. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di acara Ramatama yang berikutnya dengan pengisi acara yang insya Allah berbeda lagi. Dan kita tutup acara ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.